Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, setiap orang tua tentunya menginginkan anak yang mereka miliki tumbuh menjadi anak yang pintar, patuh kepada kedua orang tua, taat aturan agama, dan memiliki akhlak mulia seperti anak-anak yang soleh. Namun tidak dapat dipungkiri, saudaraku, jika saat ini telah menjadikan rahasia umum, jika banyak anak memiliki perilaku yang menyimpang dari ajaran agama sehingga syariat-syariat agama tidak mampu mereka terapkan dalam kehidupannya. Hal ini tentu saja menjadi sebuah kekhawatiran yang harus segera diselesaikan dan dicari solusinya. Saudaraku, kehidupan seseorang tanpa dilandasi norma agama akan membuat kehidupan terasa seperti kehilangan arah. Begitu juga yang terjadi pada anak-anak kita. Sungguh sangat disayangkan jika pendidikan agama tidak diberikan kepada si kecil sejak mereka masih berusia dini. Orang tua mana yang tidak ingin memiliki buah hati yang soleh dan solehah? Untuk karena itu, orang tua harus memiliki perbekalan agar bisa memberikan pendidikan agama yang sempurna untuk anak-anak kita. Masalah ini dikarenakan pendidikan anak merupakan salah satu kewajiban dan tanggung jawab orang tua yang amat penting. Nah, salah satu cara yang dapat dilakukan orang tua mendambakan memiliki anak-anak yang soleh dan solekah, selain memberikan teori pendidikan dan praktek keseharian, juga dengan senantiasa harus dibarengi dengan panjatan doa kepada Sang Ilahi Rabbi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam membesarkan anak dan dalam hal mendidik mereka, orang tua hendaknya menanamkan akidah dan akhlak yang baik, mengenalkan Allah, mengenalkan Rasulullah dan para sahabat-sahabat yang sesuai dengan syariat agama. Akidah, jaminan kebahagiaan dan keselamatan hidup manusia, baik dunia maupun akhirat. Hanya saja kedua hal ini tidak dapat dengan cara yang instan dan tidak pula merupakan warisan genetik dari kedua orang tuanya. Perlu perjuangan keras yang panjang dan kerja keras dalam memberikan pendidikan yang baik terhadap anak agar keimanan tumbuh dalam diri mereka dan membuat akidah dan akhlak yang baik timbul dari dalam diri anak. Untuk itulah beberapa poin kami akan memberikan satu gambaran bagaimana caranya kita bisa mendidik anak dengan baik. Inilah rahasia. Pertama, memberikan contoh yang baik. Seringkali besar harapan kita terhadap anak-anak agar mereka bisa tumbuh menjadi apa yang orang tuanya ingin. Keinginan itu tentunya merupakan harapan di mana anak-anak mereka bisa menjadi seorang yang berakhlak baik, berbudi pengerti yang luhur, dan lain sebagainya. Hanya saja harapan ini harus sebanding dengan apa yang ada dan terjadi dalam kehidupan nyata. Ketika kita menginginkan anak-anak yang soleh, maka akan lebih baik jika kita memberikan contoh yang baik terhadap mereka. Mendikte anak menjadi seperti yang Anda inginkan. Jika kita sendiri pun tak mampu menjadi panutan yang baik untuk mereka. Kecenderungan seorang anak adalah peniru. Mereka akan meniru dan mengadaptasi semua hal yang terjadi. Dan mereka lihat di lingkungan dengan memberikan contoh yang baik. Diharapkan anak-anak akan mampu mencontohnya dan mengaplikasikan perbuatan yang baik dalam kehidupan mereka sehari-hari. Saudaraku,
Dengan menjadi tauladan yang baik untuk anak-anak, maka tidak ada alasan untuk mereka menolak perintah atau nasihat para orang tuanya. Ini yang pertama adalah memberikan contoh yang baik. Yang kedua, menciptakan suasana Islami melalui pendidikan dan pergaulan. Salah satu faktor lain yang menunjang terbentuknya jiwa dan kepribadian soleh dan solehah pada diri anak adalah dengan membawa dan menciptakan nuansa Islam lewat pendidikan dan pergaulan. Anak tentu tidak akan mengenal apa itu akidah dan bagaimana menjadi seorang anak soleh jika pendidikan Islami tidak diperkenalkan sejak dini. Untuk itu, ciptakan suasana dan nuansa Islami dalam dunia pendidikan dan lingkungan anak, apalagi di rumah. Selain itu, hal ini juga akan mampu membangun karakter anak menjadi lebih baik. Untuk cara ini, misalnya ibu dan orang tua lain bisa mendaftarkan anak ke sekolah Islam atau pondok pesantren. Jika anak-anak sering bergaul dalam lingkungan yang Islami, maka insya Allah setiap tutur kata dan perbuatan mereka akan lebih santun. Namun tentunya hal ini perlu diterapkan dan ditanamkan sejak dini. Terus yang ketiga, biasakan membangunkan anak pada waktu subuh. Seseorang yang bangun di waktu subuh seringkali diidentikan dengan orang-orang soleh yang taat dalam hal agama. Bahkan orang dewasa pun masih banyak yang sulit bangun di waktu ini untuk melaksanakan sholat subuh. Untuk itulah tidak ada salahnya biasakan anak untuk bangun di waktu subuh dan segera tunaikan ibadah sholat subuh. Hal ini tentunya perlu dibangun dan dibiasakan saat anak masih berusia dini agar nantinya kebiasaan ini dibawa sehingga mereka besar nanti. Akan ada banyak rintangan yang mungkin ibu hadapi ketika menerapkan kebiasaan bangun subuh pada anak-anak. Salah satunya faktornya adalah tidak tega membangunkan mereka yang masih terlelap tidur atau bahkan si anak rewel karena masih ngantuk. Namun percayalah, jika dibiasakan berlahan, namun pasti hal ini akan terasa lebih mudah. Yang keempat, ajarkan si kecil untuk selalu membawa peralatan sholat. Sholat 5 waktu adalah ibadah yang wajib yang harus dilakukan setiap umat muslim di seluruh dunia. Yang tentunya jika salah satu waktunya dilewatkan, maka akan menjadi dosa untuk mereka yang melakukannya. Nah, untuk menanamkan ketaatan beragama pada anak agar mereka tumbuh menjadi soleh dan solehah adalah dengan mengingat mereka untuk tidak melewatkan waktu sholat dimanapun mereka berada. Salah satu bentuk mengingatkan anak-anak untuk tidak melewatkan waktu sholat adalah dengan mempersiapkan peralatan sholat dan mengingatkan mereka untuk selalu membawa bahkan saat mereka bepergian. Yang kelima, ajak anak berwisata Islami. Dewasa ini meskipun masih berusia begitu kecil, orang tua lebih senang membawa anak-anak mereka ke mal dan memperkenalkan berbagai macam hal baru pada anak-anaknya. Namun tanpa disadari, wisata Islami seringkali diabaikan karena kesenangan dunia yang begitu menggoda. Untuk itu mulailah merubah segala kebiasaan yang kurang berguna. Daripada terlalu sering mengajak mereka berwisata ke mal atau mengunjungi tempat-tempat wisata yang katakanlah berharga mahal, ada baiknya jika bunda mengajak anak-anak berwisata Islami seperti bersafari ke masjid-masjid. Selain memperkenalkan mereka pada sesuatu yang baru, hal ini akan semakin menimbulkan kecintaan terhadap agama dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, yang keenam adalah kenalkan batasan aurat pada anak sejak mereka kecil. Saudaraku, umumnya saat ini banyak anak yang memilih mengenalkan model pakaian yang baru dan sesuai dengan perkembangan zaman tanpa memperdulikan syariat dan aturan.
Berpakaian dalam Islam yakni dengan menutup aurat. Maka tak heran jika saat ini banyak kita jumpai anak-anak berpakaian ketat, pendek, dan bahkan tembus pandang. Hal ini tentunya tidak baik untuk anak-anak. Kita calon penerus bangsa untuk itulah. Ajarkan pada anak batasan-batasan aurat sewaktu mereka berbusana. Demikianlah beberapa poin, saudaraku, penting yang perlu sekali diajarkan pada anak-anak kita untuk menumbuhkan akidah dan akhlak yang baik, sehingga anak-anak menjadi soleh dan solehah. Hanya inilah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.